Mind Step. Halo Sobat YouTube, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas 21 hal, yang apabila dilakukan, dari hal yang menurut kalian itu sulit, maka akan terasa lebih mudah untuk dilakukan. Sehingga, mencapai sebuah tujuan, bukanlah menjadi sesuatu hal yang mustahil. Kita tahu dan mengerti, bahwa semua orang ingin mencapai tujuan dan menjalani kehidupan yang dimimpi-mimpikan. Tetapi, ternyata kebanyakan orang tidak bisa menggapai apa yang mereka inginkan. Tahukah kalian bahwa, sebanyak 92% orang gagal mencapai resolusi di tahun yang baru? Dan hanya sekitar 8% orang yang berhasil mencapai tujuannya. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bisa menang dari rintangan dan setiap kesulitannya? Ataukah akan bergabung dan tetap menjadi bagian dalam persentase kegagalan? Mencapai kesuksesan yang kalian inginkan, nyatanya, lebih menantang daripada yang kalian pikirkan. Namun, hadiahnya lebih sangat berharga. Jadi, bekerja keraslah sekarang dan ikuti, apa yang akan kalian pelajari dalam video pembahasan kita pada hari ini. Berikut, adalah 21 hal yang dapat kalian lakukan, untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah. Nomor 1. Ambil satu langkah sehari saja. Kesuksesan adalah tentang mengambil satu langkah kecil pada satu waktu, dan tidak perlu menunggu terobosan besar. Kebanyakan orang gagal karena mereka berpikir bahwa mencapai tujuan adalah tentang mengambil tindakan besar, dan menciptakan hasil yang besar juga. Intinya adalah, berkomitmen untuk mengambil setidaknya satu langkah kecil, yang akan terus menggerakkan kalian menuju tujuan kalian setiap hari. Nomor 2. Tanyakan diri kalian, apa satu hal kecil yang dapat saya lakukan saat ini? Banyak orang hebat dalam memulai tujuan, tetapi mereka tidak hebat dalam menyelesaikan tujuan mereka. Sekarang coba tanyakan pada diri kalian, apakah kiranya satu hal kecil yang bisa saya lakukan sekarang? Pertanyaan ini akan mengarahkan pikiran kalian untuk mengambil langkah-langkah kecil dan mencegah kalian menunda-nunda tujuan kalian. Nomor 3. Isi ulang energi kalian. Pahami bahwa kesuksesan adalah sebuah perjalanan dan bukan tujuan. Karena itu istirahatlah saat kalian perlu, dan isi ulang agar kalian bisa melangkah lebih jauh. Kalian juga harus selalu mengisi daya ponsel setiap hari, bukan? Jadi, mengapa kalian tidak melakukannya juga pada diri kalian? Bahkan, setingkat ilmuwan besar seperti Thomas Edison, juga tidur sebentar di labnya. Karena dia mengerti, bahwa untuk memiliki energi lebih banyak, dia perlu istirahat untuk memulihkan tenaga. Nomor 4. Baca dan simak artikel motivasi. Mungkin kalian sedang merasa termotivasi dan terdorong untuk mengambil tindakan. Namun ada kalanya juga, hari-hari kalian akan merasa seperti lelah, tidak berenergi. Ini adalah waktu, di mana kalian membutuhkan dorongan sebagai motivasi kalian. Baca dan simaklah artikel motivasi seperti video ini, untuk membuat kalian terdorong lagi. Seorang penulis, dan motivator terkenal dunia Zig Ziglar, mengatakannya dengan sempurna. Orang sering mengatakan bahwa motivasi tidak bertahan lama. Nah, seperti halnya mandi, itu sebabnya kami merekomendasikannya setiap hari. Lakukan sesuatu hal yang akan menginspirasi kalian dan memotivasi kalian. Kalian hanya perlu beberapa menit untuk membaca artikel motivasi. Jadi lakukan setiap hari agar tetap termotivasi. Nomor 5. Visualisasikan kesuksesan kalian. Orang sukses memvisualisasikan dan membayangkan kesuksesan mereka setiap saat. Setiap kali mereka luang, mereka akan berpikir untuk mencapai kesuksesan mereka, dan membayangkan kemenangan mereka. Karena, kalian akan menjadi apa yang paling sering kalian pikirkan. Jadi, pilihlah untuk berpikir tentang kesuksesan, dan mencapai tujuan kalian, di setiap momen yang memungkinkan. Semakin kalian berpikir untuk mencapai tujuan kalian, semakin banyak niat yang akan kalian ciptakan. Dan semakin banyak niat yang kalian buat, semakin banyak pula tindakan yang akan kalian ambil, serta semakin cepat kalian dapat meraih apa yang kalian inginkan. Nomor 6. Dapatkan mentor.
Jangan pernah meremehkan kekuatan memiliki seorang mentor. Ada mentor atau pelatih di belakang setiap orang sukses. Menurut kalian, mengapa atlet yang sukses meminta pelatih untuk membimbing mereka? Ketika kalian memiliki seseorang untuk membimbing kalian, kalian akan dapat melalui proses dengan lebih mudah, dan dapat tampil lebih baik. Sebab, seorang mentor dapat melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Bahkan, orang sukses juga terkadang membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Jadi, apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian tidak membutuhkan mentor atau pelatih? Nomor 7. Bicaralah dengan seseorang yang telah melakukannya. Kalian tidak perlu mencobanya terus-menerus dengan trial dan error. Yang perlu kalian lakukan adalah menemukan orang yang telah mencapai apa yang kalian inginkan dan belajar dari mereka. Energi positif mereka akan menular pada kalian dan memberi kalian harapan. Kalian juga mendapatkan wawasan dari berbicara dengan seseorang yang telah melakukannya. Inilah sebabnya, ketika kalian sedang down, jangan mengurung diri kalian, tetapi lakukan sebaliknya. Keluarlah dan berbicaralah dengan seseorang yang positif, atau lebih baik lagi, bicaralah dengan orang yang memiliki pengalaman sukses sebelumnya. Nomor 8. Baca buku terkait, minimal 15 menit. Membaca adalah salah satu kebiasaan paling kuat yang dapat diadopsi oleh siapapun. Pemimpin yang hebat adalah pembaca yang hebat. Ketika seorang wartawan bertanya kepada Elon Musk, orang di belakang Tesla dan SpaceX tersebut, bagaimana dia mendapat ide membangun roket? Dia menjawab, "Saya membaca buku." Berkomitmen untuk membaca setidaknya 15 menit sehari, dan lakukan lebih banyak jika kalian bisa. Jika kalian dapat membaca sebuah buku dalam sebulan, kalian akan membaca 12 buku setahun. Dan jika setiap buku dapat memberi kalian hanya satu ide kecil untuk meningkatkan kehidupan kalian, kalian akan memiliki keuntungan yang lebih besar daripada yang dimiliki kebanyakan orang pada akhir tahun. Nomor 9. Kumpulkan tim kalian. Sukses bukanlah pertunjukan satu orang, namun membutuhkan upaya tim untuk melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk mencapai tujuan kalian. Dengan mencapai tujuan, akan membuat kalian lebih bahagia dan lebih menyenangkan, ketika ada orang lain yang menjalani suka dan duka bersama kalian. Ketika kalian jatuh, tim kalian akan ada di sana untuk menjemput kalian. Inilah sebabnya mengapa setiap bisnis yang sukses adalah hasil dari upaya tim. Nomor 10. Buat komitmen publik. Kebanyakan orang gagal mencapai tujuan mereka, karena mereka tidak cukup berkomitmen terhadap tujuan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mencapai target, tetapi tindakan mereka menunjukkan sebaliknya. Oleh karenanya, kalian bisa meningkatkan komitmen dengan membuat komitmen publik. Bagikan tujuan kalian, kemajuan kalian, dan apa yang akan kalian lakukan dengan orang-orang yang akan mendukung kalian. Ketika kalian melakukan ini, kalian akan mempertaruhkan diri, dan kalian akan memiliki komitmen yang lebih baik untuk menepati janji kalian. Nomor 11. Tinjau kemajuan kalian. Hal apakah yang paling sering dilakukan dalam program menghilangkan lemak pada tubuh kalian? Tentunya menimbang diri sendiri. Ini pun sama untuk setiap tujuan lain yang ingin kalian capai. Kalian perlu memantau kemajuan kalian dari waktu ke waktu, untuk mengetahui apakah ada kemajuan, atau menjauh dari apa yang kalian inginkan. Selanjutnya, ketika kalian mengetahui ada kemajuan, maka kalian akan lebih termotivasi untuk mengambil tindakan. Tidak hanya itu, kalian akan dapat mengubah strategi, dan meningkatkan rencana tindakan kalian, ketika kalian tahu seberapa banyak kemajuan kalian. Maka dari itu, ukur kemajuan kalian setiap hari. Nomor 12. Berlatih menulis tujuan setiap hari. Kebanyakan orang akan menetapkan tujuan mereka dan menuliskannya sekali, tapi kemudian mereka melupakannya. Jangan biarkan ini terjadi pada kalian. Kalian harus konsisten menciptakan niat di kepala kalian. Dan cara termudah untuk melakukannya adalah berlatih menuliskan tujuan kalian setiap hari. Tidak apa-apa bahkan jika kalian selalu menulis tujuan yang sama setiap hari. Lakukan saja, dan ciptakan niat. Dengan segera, tujuan kalian akan diprogram ke dalam pikiran bawah sadar kalian,
dan secara otomatis kalian akan melakukan hal-hal yang akan menggerakkan kalian menuju tujuan kalian. Nomor 13. Buat papan visi. Buatlah papan visi kalian, dan ketika melihat papan visi tersebut, kalian akan diingatkan diri sendiri tentang impian dan tujuan kalian. Papan visi bekerja karena kalian menciptakan niat yang kuat ke pikiran bawah sadar kalian, dan memberitahu diri sendiri apa yang ingin kalian capai dalam hidup kalian. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat papan visi, jadi lakukan saja dan biarkan impian kalian mengarahkan kalian dalam hidup. Nomor 14. Bangun kebiasaan sukses. Aristoteles berkata, "Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali." Jadi, keunggulan bukanlah suatu tindakan, tetapi suatu kebiasaan. Kalian harus membangun kebiasaan sukses dengan cara adopsi kebiasaan konstruktif dan positif jika kalian ingin sukses dan mencapai tujuan kalian. Singkirkan semua kebiasaan merusak, seperti membuang-buang waktu menonton TV atau berselancar di internet tanpa berpikir. Nomor 15. Coba sesuatu yang baru. Cobalah sesuatu yang baru setidaknya seminggu sekali. Jika kalian seorang blogger dan telah mencoba menulis artikel selama 6 bulan terakhir, cobalah membuat postingan video pada kesempatan berikutnya. Lakukan sesuatu yang berbeda dan coba sesuatu yang baru yang akan memicu kreativitas kalian, dan memberi kalian hasil yang berbeda. Orang sukses tidak takut untuk melawan arus dan melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka berani mencoba hal baru. Mereka berinovasi dan mereka berubah ketika waktunya tepat. Kalian harus melakukan hal yang sama. Cobalah mendekati bisnis kalian dengan cara baru, dengan melakukan sesuatu yang berbeda setidaknya seminggu sekali untuk mencari perbaikan. Nomor 16. Berkomitmen meningkatkan walau hanya 1%. Kalian tidak harus berkomitmen dengan membuat lompatan besar untuk menjadi sukses. Yang kalian butuhkan hanyalah berkomitmen untuk meningkatkan 1% seminggu. Tanyakan pada diri kalian, apa yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan hasil kalian hanya dengan 1%. Saat kalian mempraktikkan ini, kalian akan melihat peningkatan dan pertumbuhan eksponensial yang luar biasa dalam setahun. Keberhasilan kecil akan menumpuk satu sama lain, untuk membangun dampak positif yang lebih besar dalam hidup kalian. Nomor 17. Gunakan pep talk dan afirmasi. Pernahkah kalian melihat atlet profesional berbicara sendiri, atau berkumpul dan berteriak untuk meningkatkan motivasi mereka? Ini disebut pep talk. Kalian dapat menggunakan ini untuk mendorong diri sendiri juga, atau biasa juga disebut dengan afirmasi untuk meningkatkan energi kalian sendiri. Setiap kali kalian merasa sedih, gunakan semangat untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Dan sebelum kalian memulai hari kalian, gunakan afirmasi untuk memprogram pikiran kalian ke arah yang benar. Nomor 18. Rencanakan tindakan kalian setiap hari. Apakah kalian tahu apa yang perlu kalian lakukan hari ini untuk mencapai tujuan? Kalian perlu merencanakan untuk menjadi sukses. Jika kalian gagal merencanakan, maka kalian merencanakan kegagalan. Karena, walaupun perencanaan sudah dibuat, itu masih belum dapat menjamin kesuksesan kalian. Namun, ini juga diperlukan, karena perencanaan menempatkan kalian dalam keadaan proaktif, daripada reaktif. Ketika kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian dapat mengambil tindakan yang tepat. Daripada ketika kalian tidak tahu harus berbuat apa, maka kalian akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Nomor 19. Bertahan sampai kalian berhasil. Ingatlah selalu bahwa, orang yang gampang menyerah tidak akan pernah menang, dan seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Setiap kali kalian berhenti dan menyerah, kalian tidak akan pernah mencapai tujuan kalian. Selama kalian terus mencoba, meningkatkan, dan mengambil tindakan, pada akhirnya kalian akan mencapai tujuan kalian. Orang sukses, mereka gigih dan tidak pernah menyerah. Mereka memilih untuk mengubah kegagalan dan kemunduran mereka menjadi umpan balik, dan menganggapnya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, orang yang gagal akan memberikan alasan dan menyalahkan ketika mereka menghadapi kesulitan dan tantangan. Nomor 20. Tetap bersyukur. Jika kalian ingin mencapai tujuan,
Selalu buat diri kalian bersyukur agar tetap bahagia dan selalu positif. Karena nantinya kalian dapat mencapai lebih banyak lagi, dan melakukan pekerjaan yang lebih baik ketika kalian merasa bahagia dan positif. Orang yang selalu menyalahkan dan berpikir negatif, tidak akan pernah sukses. Oleh karena itu, saat kalian bangun setiap pagi hari, buatlah rutinitas yang akan membuat kalian bahagia dan positif. Misalnya, kalian dapat melihat ke cermin, tersenyum, dan berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah hari yang baik. Dan apapun yang kalian lakukan, tetaplah bahagia dan bersikap positif setiap saat. Nomor 21. Rayakan kemenangan kalian. Pertahankan energi positif dengan merayakan semua kemenangan kalian. Sekecil apapun kemenangan, kalian harus membiasakan diri untuk merayakannya. Beri diri kalian tepuk tangan, istirahat, baca buku favorit, makan camilan, dan lain-lain ketika kalian telah menyelesaikan tugas. Dan bahkan, ketika kalian telah mencapai tujuan yang lebih besar, izinkan diri kalian untuk berlibur, dan manjakan diri kalian. Mungkin, ada banyak sekali cara, tips, dan trik mudah lainnya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Namun setidaknya, poin pada pembahasan di video ini dapat menjadi referensi dan acuan kalian sebagai langkah awal yang bagus, tentunya untuk mencapai tujuan kalian. Oleh karena kalian sudah berlama-lama menyimak video ini, maka jangan pernah sia-siakan waktu kalian dan lalui begitu saja. Masukkan positif yang sudah kalian dapat, agar tidak hanya berhenti pada pemikiran atau pemahaman kalian. Namun, dapat menjadikan dampak pada cara kalian bersikap serta bertindak. Mohon bantu kami dengan mensupport channel ini dengan cara subscribe, like video, serta komen. Tentunya, respon kecil apapun akan sangat kami hargai. Sampai di sini dulu saja ya Sobat YouTube. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mencapai tujuan kalian. Terima kasih sudah menonton.